Good morning everyone. Halo, perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan menjelaskan materi tentang modifier. Enjoy the video. Bye. Modifier. Jadi modifier itu merupakan kata, frasa, atau klausa yang berfungsi untuk memberikan informasi tambahan atau penjelas pada kata lain dalam kalimat. Modifier itu sendiri biasanya menjelaskan yang pertama ada adjektif atau kata sifat yang biasanya digunakan untuk memodifikasi noun, kata benda, dan pronoun atau kata ganti. Kemudian yang kedua ada adverb atau kata keterangan yang digunakan untuk memodifikasi verb atau kata kerja, dan biasanya itu dibentuk dengan menambahkan ly. Jadi penambahan ly pada adjektif dapat mengubahnya menjadi adverb yang berfungsi memodifikasi atau mengubah kata sifat menjadi kata keterangan. Selanjutnya yaitu untuk contoh dari adjektif dan adverb. Untuk adjektif dari kata recent, kemudian apabila mendapatkan imbuhan ly pada kata recent adjektif tersebut, pada adverb menjadi recently. Kemudian untuk public menjadi publicly, dan untuk evident menjadi evidently. Namun ada adverb yang tidak berakhiran ly, biasanya menggambarkan yang pertama, kapan sesuatu itu terjadi atau waktu, yaitu contohnya often, soon, dan later. Kemudian yang kedua, bagaimana sesuatu itu terjadi atau cara, contohnya yaitu fast, hard, dan well. Kemudian yang ketiga, di mana sesuatu terjadi atau di tempat, contohnya here, there, dan nowhere. Kemudian selanjutnya ada contoh, yaitu adjektif dengan kata this is a public place, yaitu pada kata public merupakan adjektif untuk memodifikasi place. Lalu ada adverb dengan imbuhan ly, yaitu she arrived recently, yaitu pada kata recently kan menggunakan imbuhan ly, merupakan adverb yang memodifikasi kata arrived. Kemudian adverb tanpa ly, yaitu her run fast. Pada kata fast, adverb memodifikasi runs tersebut. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang penggunaan kata sifat dan kata keterangan dasar dengan benar. Pada materi ini, kita akan belajar bagaimana memilih dengan menempatkan kata sifat dan kata keterangan agar kalimat menjadi lebih jelas dan sesuai dengan tata bahasa. Selanjutnya, kita membahas tentang adjektif atau kata sifat. Adjektif sendiri merupakan kata yang digunakan untuk menjelaskan kata benda atau kata ganti. Contohnya, pada kalimat she is a beautiful woman. Kata beautiful di sini adalah kata adjektif karena menjelaskan woman. Jadi, adjektif berfungsi untuk memberi informasi tambahan tentang sesuatu. Selanjutnya, pada slide ini kita melihat contoh penggunaan adjektif dengan kata ganti atau pronoun. Kalimat contohnya adalah she is beautiful. Di sini, kata ganti she merupakan pronoun atau kata ganti, sedangkan beautiful adalah adjektif atau kata sifat. Kata beautiful digunakan untuk menjelaskan she. Jadi, adjektif tidak hanya menjelaskan kata benda saja, tetapi juga bisa menjelaskan kata ganti. Pada slide keempat, kita membahas tentang adverb atau kata keterangan. Adverb sendiri merupakan kata yang digunakan untuk menjelaskan kata kerja atau aktivitas. Contohnya pada kalimat she sings beautifully. Di sini, kata sings adalah verb atau kata kerja, sedangkan beautifully adalah adverb. Kata beautifully digunakan untuk menjelaskan bagaimana cara dia bernyanyi. Jadi, adverb memberikan informasi tambahan tentang suatu aktivitas atau tindakan. Selanjutnya, kita melihat contoh penggunaan adjektif dan adverb dalam satu kalimat. Kalimatnya adalah she is beautiful dressed woman. Di sini, kata woman adalah kata benda, dan dressed berfungsi sebagai adjektif yang menjelaskan woman, sedangkan beautifully adalah adverb yang menjelaskan dressed. Jadi, adverb di sini tidak langsung menjelaskan kata benda, tetapi menjelaskan adjektif. Kesimpulannya, adverb bisa digunakan untuk memberikan keterangan tambahan pada adjektif, sehingga informasi dalam kalimat menjadi lebih lengkap. Pasti banyak yang bertanya-tanya, kenapa banyak adverb yang memakai kata imbuhan li? Nah, di slide ini, saya akan menjelaskan penggunaan kata akhiran li. Akhiran li digunakan untuk mengubah adjektif atau kata sifat menjadi adverb atau kata keterangan. Tujuannya adalah agar kata tersebut bisa menjelaskan bagaimana suatu tindakan dilakukan. Contohnya, beautiful adalah adjektif, lalu menjadi beautifully sebagai adverb. Jadi, dengan menambahkan li, kita bisa menjelaskan cara suatu aktivitas dengan lebih jelas.
Namun, tidak semua adverb menggunakan akhiran li. Ada beberapa pengecualian, yaitu yang pertama, ada beberapa kata yang memang tidak memakai li. Karena dalam bahasa Inggris, beberapa kata memang dari awal sudah bisa berfungsi sebagai adjektif dan adverb sekaligus. Contoh katanya yaitu ada hard, ada late, early, fast, dan masih banyak lagi. Untuk yang kedua, ada kata yang jika ditambahkan li artinya bisa berubah. Karena li tidak selalu hanya mengubah bentuk, tapi kadang membentuk kata baru dengan arti yang berbeda. Contohnya, hard yang berarti keras, jika ditambahin imbuhan li menjadi hardly, yang artinya hampir tidak. Yang ketiga, ada kata juga yang sudah berakhiran li, sehingga tidak perlu ditambahkan lagi. Jadi, kita harus tetap memperhatikan penggunaan adverb karena tidak semuanya mengikuti aturan yang sama. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa adjektif digunakan untuk menjelaskan kata benda atau kata ganti, sedangkan adverb digunakan untuk menjelaskan kata kerja, adjektif, atau adverb lainnya. Selanjutnya kita akan membahas latihan soal skill 46. Pada nomor 3 dengan soal he was driving an expensively sport car merupakan kalimat incorrect. Mengapa incorrect? Dikarenakan pada kalimat expensively merupakan kalimat adverb dan pada kalimat sport car merupakan kalimat noun, di mana adverb tidak bisa memodifikasi noun. Jadi seharusnya pada kalimat expensively tersebut diganti kalimat expensive, yaitu kalimat adjektif, karena kalimat adjektif dapat memodifikasi noun atau sport car tersebut, di mana noun kata yang menjelaskan adjektif. Selanjutnya nomor 4 dengan kalimat there is a special program on television this evening. Kalimat tersebut merupakan kalimat korek, di mana pada kata spesial merupakan kalimat adjektif dan pada kata program merupakan kalimat noun. Jadi adjektif tersebut dapat memodifikasi kalimat noun tersebut. Jadi kalimat tersebut sudah benar. Selanjutnya adalah memahami penggunaan adjektif setelah linking verb. Linking verb sendiri itu seperti tanda sama dengan, yang berarti tidak menunjukkan sebuah aktivitas fisik, melainkan menghubungkan subjek dengan keterangannya. Dengan perbandingan sederhana, regular verb atau aksi yang dapat digambarkan dengan contoh, she eats. Eats adalah aksi, sedangkan linking verb dengan contoh, she is happy. Happy di sini menandakan kondisi dia dan bukan menandakan aksi yang dia lakukan. Terdapat 3 jenis cara penggunaannya. Yang pertama, apabila kalimatnya adalah kalimat regular verbs. Jadi, apabila kalimatnya menggunakan regular verb, setelah penggunaan kata kerja biasa, belakangnya akan menggunakan adverb atau kata keterangan, yang biasanya di belakang kalimatnya ditambahkan kata li atau ly, yang berfungsi untuk menjelaskan bagaimana sebuah tindakan dilakukan. Dengan contoh, she spoke nicely. Spoke di sini termasuk dalam regular verb, sehingga kata lanjutannya harus menggunakan adverb, dan kalimat adverbnya itu adalah nicely. Selanjutnya, di jenis yang kedua yaitu apabila adanya linking verb. Linking verb di sini adalah kata kerja yang menghubungkan subjek dengan keterangan sifat dan bukan menunjukkan tindakan fisik. Beberapa kata yang termasuk dalam linking verb adalah appear, be, become, feel, look, prove, seem, smell, dan taste. Jadi, apabila terdapat linking verb dalam kalimat lanjutannya bukan menggunakan adverb, melainkan menggunakan adjektif atau kata sifat, yang dengan fungsi menjelaskan kondisi atau keadaan subjeknya. Dengan contoh, she looks nice. Looks di sini adalah kalimat linking verb, sehingga kalimat lanjutannya adalah kalimat adjektif atau kata sifat, yaitu nice. Yang ketiga adalah variasi dengan adverb. Adverb ini bisa muncul di antara linking verb dan adjektif dengan fungsi apabila adverb ini menjelaskan kata sifatnya dan bukan kata kerjanya. Biasanya dengan urutan subjek, lalu ada linking verb, lalu ada adverb dan adjektif. Salah satu contohnya yang bisa saya tunjukkan adalah kalimat he seems unusually nice. Kalimat unusually ini adalah termasuk adverb yang difungsikan untuk menjelaskan betapa baiknya dia, dengan kalimat adjektif yaitu nice. Selanjutnya, beberapa contoh yang bisa saya tunjukkan. Yang pertama, after she drank the lemonade, the cake tastes too sweetly to her. Kata taste di sini termasuk kalimat linking verb, yang apabila kita ingat-ingat kembali, seharusnya apabila setelah ada yang namanya linking verb, maka kalimat lanjutannya harus menggunakan kalimat adjektif tanpa tambahan li atau ly. Berarti kalimat sweetly di sini itu tidak benar dan harus diubah menjadi kalimat adjektif yaitu sweet. Sehingga kalimat yang benar adalah after she drank the lemonade, the cake tastes too sweet to her. Selanjutnya, yaitu yang kedua, throughout dinner, we were bored because he spoke incessantly. Di sini, kalimat spoke adalah termasuk dalam kalimat regular verb, yang berarti apabila terdapat kalimat regular verb, maka selanjutnya harus digunakan tambahan kalimat adverb. Seperti kalimat yang sudah ditunjukkan, kalimat ini sudah benar, karena kalimat incessantly ini termasuk dalam adverb yang digunakan untuk menjelaskan bagaimana cara dia berbicara. Aturan mudahnya yaitu apabila dia itu menjelaskan kalimat aksi, maka lanjutannya menggunakan adverb. Apabila dia menggunakan linking verb, maka lanjutannya itu adalah menggunakan adjektif. Selanjutnya kita akan membahas soal pada latihan skill 47 pada nomor 3 dengan soal after she drink the lemonade,
the cake tasted too sweetly to her merupakan kalimat incorrect. Karena pada kalimat tasted merupakan linking verb dan sweetly merupakan adverb, di mana setelah linking verb harusnya adjektif. Dan karena menjelaskan subjek. Jadi linking verb tidak membutuhkan cara atau adverb, linking verb membutuhkan deskripsi atau subjek. Sehingga kalimat yang tepat untuk menggantikan kata sweetly yaitu kata sweet dengan adjektif. Selanjutnya soal nomor 4 dengan soal the rough dinner we were worried because he spoke incessantly merupakan kalimat korek karena spoke merupakan verb dan incessantly merupakan adverb. Jadi kedua kalimat tersebut memodifikasi dan peletakan kalimatnya tepat. Selanjutnya, kita akan mempelajari mengenai position adjective in adverb correctly, yaitu mempelajari mengenai posisi dari kata sifat atau adjektif dan kata keterangan adverb dalam sebuah kalimat agar tidak terjadi kerancuan makna atau kesalahan struktur. Baik kata sifat maupun kata keterangan bisa saja muncul dalam posisi yang kurang tepat dalam struktur bahasa Inggris. Dalam struktur kalimat bahasa Inggris, kesalahan penempatan kata sering terjadi pada dua kondisi utama, yaitu yang pertama yaitu posisi kata sifat atau adjektif terhadap kata benda noun. Adjektif memiliki fungsi menjelaskan noun, kata atau kata benda. Adapun aturan yang perlu diperhatikan terkait adjektif yaitu kata sifat tunggal harus diletakkan sebelum kata benda yang dijelaskannya. Berikut pola untuk kalimat adjektif yaitu adjektif plus noun. Kita lihat contoh dari kalimat struktur adjektif. Yang pertama di sini ada the information important is on the first page. Di sini kita punya kata important yang merupakan kata sifat atau adjektif. Kemudian ada information merupakan kata benda atau noun. Jadi dalam bahasa Inggris penulisan harus kata sifat terlebih dahulu baru kata benda. Jadi dia tidak boleh kata benda dahulu baru kata sifat seperti pola yang sudah ditunjukkan yaitu adjective plus noun. Dari contoh kalimat tersebut salah karena posisi adjektif berada setelah noun. Berdasarkan pola adjektif diletakkan sebelum noun sehingga yang benar menjadi the important information is on the first page. Kata important atau adjektif berada di depan atau sebelum kata information atau noun. Lanjut yang kedua, kesalahan penempatan kata yang sering terjadi yaitu posisi kata keterangan atau adverb terhadap objek kalimat. Adverb atau kata keterangan berfungsi menjelaskan verb, kata kerja. Aturan yang perlu diperhatikan dalam penempatan posisi adverb adalah kata keterangan atau adverb yang menjelaskan kata kerja tidak boleh diletakkan di antara kata kerja atau verb dan objeknya. Berikut contoh penulisan adverb. He has taken recently an English course. Kita lihat di sini ada kata English course sebagai objek dari kata kerja. Kemudian recently merupakan adverb. Ingat, pada umumnya kata yang berakhiran ly kemungkinan besar dia adalah adverb, tapi tidak semua adverb berakhiran ly. Ada beberapa tidak menggunakan akhiran ly. Itu merupakan salah satu ciri dari adverb. Kemudian kita punya kata kerja atau verb yaitu has taken. Jadi adverb tidak boleh diletakkan di antara kata kerja atau verb dan objeknya, sehingga dari kalimat tersebut merupakan penempatan adverb yang salah. Lalu di mana seharusnya adverb diletakkan? Ada tiga posisi yang dapat digunakan untuk meletakkan adverb agar menjadi kalimat yang benar. Pertama, di awal kalimat. Adverb bisa diletakkan di awal kalimat seperti pola berikut, yaitu adverb subject plus verb plus object, sehingga kalimat yang benar menjadi recently he has taken an English course, yang dimana recently yang sebagai adverb diletakkan di kalimat awal, sehingga adverb tidak boleh memisahkan antara verb dan objek. Kedua, bisa diletakkan di tengah kalimat sebelum kata kerja, seperti pola yang berikut, subject plus adverb plus verb plus object. Kalimat yang terbentuk yaitu he has recently taken an English course. Di sini ada kata kerja verb yaitu taken. Kemudian English course sebagai objek dan recently sebagai adverbnya. Jadi adverbnya tidak memisahkan antara verb dan objeknya, atau bisa diletakkan di akhir kalimat. Pola terbentuk yaitu subject plus verb plus object plus adverb, hingga kalimat yang terbentuk yaitu he has taken an English course recently. Recently sebagai adverb diletakkan pada akhir setelah objek yaitu English course. Jadi adverb bisa saja diletakkan di awal kalimat, di tengah sebelum kata kerja, ataupun di kalimat akhir setelah objek. Berikut kita lihat di sini ada sedikit rangkuman yang dapat membantu dalam mempermudah memahami posisi dari adjective dan adverb. Itu adalah adjective. One word adjective come before the noun is described. It does not come directly after. Jadi adjective digunakan sebelum noun, bukan sesudahnya. Pola yang dapat digunakan yaitu adjective plus noun. Lalu untuk adverb, adverb can appear in many positions. It cannot be used between a verb in its object. Jadi kalau adverb dapat berada di berbagai posisi, namun tidak bisa diletakkan di antara verb dan objek. Berikut pola adverb yang dapat digunakan. Berikut ada beberapa contoh soal yang dapat dipelajari. Pertama, the store opened with a sale fantastic. Kalimat tersebut salah karena adjektif berada setelah noun, yang seharusnya adjektif diletakkan sebelum noun. Sehingga kalimat yang benar adalah the store opened with a fantastic sale.
Soal kedua, the pharmacist has always filled our order quickly. Kalimat tersebut sudah benar, karena adverb tidak berada di antara verb dan objek, tapi adverb berada di akhir kalimat. Selanjutnya, kita akan membahas latihan soal pada skill 48. Pada nomor 3, dengan kalimat the political candidate expressed their opposing view merupakan kalimat yang korek, di mana pada kata political merupakan adjektif, candidate merupakan noun, dan opposing merupakan adjektif, dan view merupakan noun. Kalimat tersebut benar karena kedua kalimat adjektif antara political dan opposing diletakkan di sebelum noun, yaitu candidate dan view, yang dimana kalimat tersebut saling memodifikasi. Selanjutnya, soal nomor 4, dengan soal the lawyer has selected colorful a new case merupakan kalimat incorrect. Pada kata selected merupakan kalimat verb, colorful merupakan adverb, dan a new case merupakan objek. Kalimat tersebut salah dikarenakan adverb tidak boleh diletakkan antara verb dan objek. Jadi kalimat yang benar adalah the lawyer has colorful selected a new car. Selanjutnya, yaitu skill 49, yaitu recognize ly adjectives. Cara membedakan adjektif dan adverb, terutama yang berakhiran ly. Kata yang berakhiran ly berada sebelum kata benda atau noun, atau setelah to be, is, am, are, was, were. Untuk mendeskripsikan subjek, itu adalah kata sifat. Kata yang berakhiran ly atau adverb atau kata keterangan yang memiliki fungsi menjelaskan verb atau kata kerja. Kemudian adjektif merupakan kata sifat yang berakhiran ly, tetapi bukan adverb untuk menjelaskan noun atau kata benda. Cara membedakan adjektif dan adverb atau ly, jika menjelaskan kata kerja atau verb, itu berarti adverb. Jika menjelaskan kata benda atau noun, itu merupakan adjektif. Contoh, yaitu adverb atau kata keterangan yang menjelaskan verb atau kata kerja atau adjektif kata sifat. Examples: she sings beautifully, they work hard, he runs quickly, the baby sleeps soundly. Kemudian ada adjektif atau kata sifat, yaitu menjelaskan noun atau kata benda, yaitu a friendly teacher, a lovely place, a lively class, a lonely boy. Kemudian ada beberapa contoh, yaitu a daily routine menjelaskan noun dari kata rutin yang berarti adjektif. Kemudian she exercise daily menjelaskan verb dari kata exercise yang merupakan adverb. Jadi, meskipun banyak kata yang berakhiran ly adalah adverb, maka harus berhati-hati karena beberapa di antaranya adalah adjektif yang fungsinya menjelaskan noun. Kemudian, tidak semua kata yang berakhiran ly merupakan adverb atau kata keterangan, karena ada juga yang berfungsi sebagai adjektif atau kata sifat, bergantung pada apa yang dijelaskan pada kalimat tersebut. Kemudian contoh yaitu the manager turned in his weekly report. Kata weekly di sini bukan adverb melainkan adjektif karena menjelaskan kata report yang merupakan noun atau kata benda, sehingga arti kalimatnya adalah laporan mingguan. Secara umum adjektif berfungsi untuk menjelaskan noun, seperti contoh pada slide sebelumnya, yaitu a friendly picture, a lovely place, a lonely boy, a weekly report. Kemudian sedangkan adverb di sini berfungsi untuk menjelaskan verb atau kata kerja. Oleh karena itu, untuk membedakannya adalah melihat kata yang dijelaskan. Jika berakhiran ly menjelaskan noun, maka itu adjektif. Tetapi jika menjelaskan verb, maka itu adverb. Contoh selanjutnya yaitu ada dua contoh, yaitu federal taxes are yearly taxes which must be paid every April. Kata yang berakhiran ly di kalimat tersebut adalah yearly. Kemudian kata yang dijelaskan yaitu taxes, kata benda atau nounnya taxes. Kemudian yearly pada kalimat tersebut menjelaskan taxes, jadi yearly adalah adjektif atau kata sifat. Jadi yearly per taxes benar karena adjektif menjelaskan noun. Kemudian at the fashion, contoh selanjutnya, at the fashion show the new seasonally fashion will be shown. Kata yang berakhiran ly pada kalimat tersebut merupakan seasonally. Kata yang dijelaskan fashions yaitu kata benda atau noun pada kalimat tersebut adalah fashions. Sedangkan seasonally adalah adverb bukan adjektif, tetapi dipakai untuk menjelaskan noun atau kata benda yaitu fashions, jadi salah karena adverb tidak boleh menjelaskan noun. Selanjutnya untuk latihan soal skill 49 pada nomor 3 dengan kalimat do you want to go to the early movie or the lately movie merupakan kalimat yang incorrect. Dikarenakan pada kata early merupakan adjektif, lately merupakan adverb, di mana seharusnya adverb digunakan untuk menjelaskan verb bukan adjektif. Jadi kalimat yang benar adalah let. Kemudian soal nomor 4,
dengan kalimat she offered me some friendly advice about how to deal with the triple problem merupakan kalimat incorrect karena pada friendly merupakan adjektif, triple merupakan adverb, dan problem merupakan noun. Jadi seharusnya dipakai untuk menjelaskan verb bukan noun. Jadi perbaikannya triple. Halo semuanya, aku Arimbi dan di sini aku mau jelasin mengenai skills 50 yaitu use predicate adjective correctly atau menggunakan kata sifat predikat dengan benar. Certain adjective appear only in the predicate of the sentence atau beberapa kata sifat hanya muncul dalam predikat kalimat. Nah, predikat adjektif itu merupakan kata sifat atau adjektif yang appear after a linking verb atau muncul tepat setelah adanya linking verb dan juga explain the subject atau menjelaskan adanya subject. Sebagai contoh yaitu the snake is alive. Pada kalimat berikut, alive sebagai predikat adjektif muncul tepat setelah adanya linking verb is. Sebelumnya, aku mau jelasin mengenai linking verb. Linking verb itu merupakan kata kerja yang menghubungkan subjek dengan penjelasannya, tetapi bukan menunjukkan aksi. Beberapa contoh linking verb yaitu yang pertama ada be. Be ini memiliki beberapa contoh. Yang pertama ada am, is, are, was, dan juga were. Contoh yang kedua ada feel, look, seem, become, dan seterusnya. Kembali lagi ke predikat adjektif. Predikat adjektif ini memiliki aturan penting. Yang pertama yaitu appear after a linking verb atau muncul tepat setelah adanya linking verb. Dan yang kedua yaitu cannot appear directly in front of the nouns that they describe atau tidak dapat muncul tepat di depan adanya nouns atau kata benda yang mereka deskripsikan. Dan berikut adalah beberapa contohnya. Yang pertama yaitu the snake was alive. Dan yang kedua yaitu the alive snake was lying on the rock. Pada contoh yang pertama merupakan contoh kalimat yang benar karena dapat dilihat yang saya lingkari menunjukkan was alive, yaitu alive sebagai predikat adjektif muncul tepat setelah adanya linking verb was. Dan pada contoh yang kedua merupakan contoh kalimat yang salah karena dari yang saya garis bawahi, predikat adjektif alive itu tidak dapat muncul atau tidak boleh muncul tepat di depan adanya noun atau kata benda yaitu snake. Selanjutnya berikut adalah predikat adjektif dan juga kata lainnya yang digunakan apabila tepat berada di depan noun. Seperti contohnya yang pertama yaitu alike. Apabila berada di depan noun maka dapat menggunakan like atau similar. Selanjutnya ada alive. Apabila berada di depan noun dapat menggunakan live dan juga living. Dan seterusnya. Selanjutnya, kita akan masuk ke exercise 50, yaitu mengidentifikasi apakah beberapa kata di bawah ini benar ataupun salah. Yang pertama, the two brothers do not look at all alike. Pada contoh yang pertama ini merupakan contoh kalimat yang benar karena alike sebagai predikat adjektif muncul tepat setelah adanya linking verb yaitu look. Dan yang kedua, my friend brought the live lobster to my house and expect me to cook it. Kalimat yang kedua ini merupakan contoh kalimat yang salah karena alive sebagai predikat adjektif tidak boleh berada di depan noun. Noun pada kalimat ini yaitu lobster. Sedangkan pada pembetulannya, alive dapat diganti menggunakan kata live. Sehingga kalimat yang benar yaitu my friends brought me live lobster to my house and expect me to cook it. Selanjutnya untuk latihan dengan soal selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya latihan soal skill 50 pada nomor 3 dengan kalimat are you going to be alone in the house tonight merupakan kalimat incorrect karena pada kata alone merupakan adjektif. Jadi kalimat adjektif hanya digunakan sebelum noun. Jadi kalimat tersebut salah. Kemudian kalimat yang benar yaitu be alone. Kemudian nomor 4 dengan soal the afraid child cried for his mother merupakan kalimat incorrect karena pada afraid merupakan kalimat predikat adjektif dan child merupakan kalimat noun. Kedua kalimat tersebut peletakannya salah sehingga kalimat tersebut incorrect karena afraid tidak bisa digunakan sebelum noun secara langsung. Jadi kalimat yang benar yaitu harus menggunakan kata was, jadi was afraid. Untuk selanjutnya kita akan membahas skill 51, yakni adjektif yang berakhiran dengan ed dan ing. Adjektif merupakan bentuk kata kerja yang berakhiran ed dan ing yang dapat digunakan sebagai kata sifat. Yang pertama itu ada adjektif yang berakhiran dengan ing, itu berarti aktif, yang merupakan subjek yang melakukan aksi. Dan yang kedua, adjektif yang berakhiran dengan ed itu berarti pasif, yakni subjek yang menerima aksi. Selanjutnya kita akan masuk ke contoh kalimat
yang merupakan adjektif yang berakhiran ed dan ing. Yang pertama itu ada the woman cleans the car. Cleans merupakan verb. Yang kedua, the cleaning woman worked on the car. Cleaning woman itu berarti adjektif yang berakhiran dengan ing. Dan yang ketiga, the woman put the cleaned car back in the garage. Cleaned car itu termasuk adjektif yang berakhiran dengan ed. Untuk contohnya, the woman cleans the car itu merupakan contoh kata kerja. Dan the cleaning woman worked on the car itu adjektif yang menjelaskan tentang woman. Jadi cleaningnya itu menjelaskan tentang woman. Dan the woman put the cleaned car back in the garage merupakan adjektif yang berakhiran dengan ed yang merupakan cleaned itu menjelaskan tentang car atau mobil. Perbedaan utama adjektif yang berakhiran dengan ing dan adjektif yang berakhiran dengan ed. Sebelumnya kita akan membahas tentang adjektif yang berakhiran ing terlebih dahulu. Adjektif yang berakhiran dengan ing itu aktif atau kalimat yang aktif yang menunjukkan penyebab perasaan, yakni yang digunakan untuk sesuatu yang menyebabkan perasaan. Contohnya itu boring class atau kelas yang membosankan. Untuk rumus adjektif berakhiran dengan ing itu noun plus ing atau bisa jadi penyebab. Untuk yang selanjutnya, adjektif yang berakhiran dengan ed itu merupakan kalimat yang pasif, biasanya menunjukkan yang merasakan perasaan. Digunakan untuk biasanya itu untuk orang atau hal yang bisa merasakan. Contohnya excited fans atau penggemar yang bersemangat. Untuk rumusnya sendiri itu biasanya noun ditambah dengan ed atau yang merasakan. Kita akan membahas tentang soal di skill 51 ini. Yang pertama ada kalimat the teacher gave a quiz on the just completing lesson. Itu completing itu salah dikarenakan listen itu tidak melakukan aksi, tapi menerima aksi atau yang diselesaikan. Jadi jawaban yang benar itu hanya just completed lesson atau pelajaran yang sudah selesai. Untuk contoh soal yang kedua, there is a fascinating movie at the theater tonight. Itu sudah benar, fascinating, karena movie itu menyebabkan orang tertarik atau movie itu penyebab ing, artinya film yang menarik. Selanjutnya yaitu pada soal latihan skill 51 pada nomor 3 dengan soal they thought that it had been a very satisfied dinner merupakan kalimat incorrect karena pada kalimat satisfied memiliki arti yang puas, namun pada kalimat tersebut yang dijelaskan adalah dinner. Jadi seharusnya kalimat yang benar satisfying menjelaskan verb ing merupakan kalimat aktif. Selanjutnya soal nomor 4 yaitu dengan kalimat the empty bottle are to the left and the filling bottle are to the right merupakan kalimat incorrect karena pada kata filling harusnya menggunakan kata filled yang merupakan kata adjective n. Karena botol pada kata tersebut memiliki makna tidak diisi, namun mengisi, jadi yang merupakan kata pasif. Jadi kalimat yang tepat yaitu menggunakan adjective n yaitu violet.